Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adabun alim. Quran surah Al-A'raf ayat 73. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati imam kita Al-Ustadz Dongoran, yang semoga Allah senantiasa limpahkan rahmat kepada beliau, sehatkan beliau, Allah mudahkan urusan beliau, dan Allah berkahi segala aktivitas beliau. Ketua BKM beserta pengurus yang sama-sama kita hormati, dan yang saya takdimi orang tua kami, para alim, para ustadz, para kiai, para buya yang berhadir pada malam hari ini, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah tanamkan keimanan di dada kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia, dan Allah yang telah menjamin rizki kita. Maka alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Kita bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat memperbanyak bersolawat kepada beliau, dapat mencintai beliau, dapat meneladani beliau, dapat berjumpa dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, kita bertemu lagi membahas kitab Qasasul Anbiya karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kitab yang menjelaskan kisah-kisah para nabi dan rasul. Nabi itu ada 124.000 nabi, banyak sekali. Sebagian besarnya tidak Allah ceritakan di dalam Al-Quran dan kita tidak wajib untuk mengetahuinya. Tapi yang wajib kita ketahui, yang wajib kita hafal itu 25 nabi dan rasul. Kenapa Allah kisahkan di dalam Al-Quran? Kisah para nabi dan rasul itu ketika Allah kisahkan di dalam Al-Quran bisa memberikan pelajaran dan ibrah untuk kita bersama. Maka Allah ceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satunya untuk menguatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu ketika beliau lemah, ketika beliau sedih, itu Allah turunkan ayat-ayat dan Allah kisahkan kisah nabi-nabi terdahulu.
bahwa ada nabi terdahulu yang memang Allah berikan ujian yang berat, sehingga itu menguatkan nabi, dan nabi kisahkan itu kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, agar menguatkan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau, termasuk kepada kita, umat beliau. Jadi kisah-kisah di dalam Al-Quran itu banyak yang bisa kita ambil pelajaran untuk kita teladani dan untuk menguatkan kita. Jadi ada nabi yang berdakwah puluhan tahun tapi umatnya sedikit. Jadi kalau kita berdakwah baru sebulan 2 bulan, yang hadir jamaah sedikit, ya jangan sedih. Nabi dulu puluhan tahun tak dapat jamaah. Nabi Nuh bahkan 950 tahun pun sedikit jamaahnya. Maka itu menguatkan kita dan menjadi pelajaran bagi kita. Malam hari ini kita mencoba kisahkan Nabi Saleh alaihi salam. Kisah Nabi Saleh alaihi salam itu Allah cantumkan di dalam Al-Quran, di antaranya surah Al-A'raf ayat 73 sampai 78. Surah Hud ayat 61 sampai 68. Surah Al-Hijr ayat 80 sampai 84. Surah Al-Isra ayat 59. Surah Asy-Syu'ara ayat 141 sampai 159. Surah Fusilat ayat 17 sampai 18. Surah Al-Qamar ayat 23 sampai 32, surah An-Naml ayat 45 sampai ayat 53, surah Asy-Syams ayat 11 sampai ayat 15, surah Ibrahim ayat 8 sampai 9, dan ada beberapa surah yang lainnya. Jadi banyak sekali kisahnya, tetapi kisahnya tidak sedetail kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak sedetail kisah Nabi Musa alaihissalam, tidak sedetail kisah Nabi Nuh alaihissalam, tidak sedetail kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam ini salah satu nabi dari Arab. Jadi nabi dari Arab itu ada 4. Di antaranya ada Nabi Hud alaihissalam yang Allah utus di kaum Ad. Lalu Nabi Saleh alaihissalam, lalu Nabi Su'aib alaihissalam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau berkisah Nabi Saleh ini teringat saya waktu kecil. Jadi saya waktu lahir itu namanya Soleh, Pak Haji. Jadi saya dulu waktu SD main, banyak orang-orang manggil saya Soleh. Saya balik ke rumah, "Mak, kenapa saya dipanggil Soleh?" Kata mak saya, "Namamu dulu waktu kecil memang Soleh, nak. Tapi saya tak bertanya banyak, kenapa kok bisa jadi Sukamto." Jadi setelah saya besar, sudah bekerja, baru mak bercerita, "Dulu namamu Khairul Soleh." Wah, luar biasa ya saya ngasih nama. Khairul, baik, Soleh, soleh, menjadi orang yang baik dan soleh. Doanya luar biasa. Jadi kamu sakit kena sihir. Dulu ayah saya berdagang, dagangnya sukses. Saya masih ingat kawan-kawan sepermainan saya tak punya mainan seperti saya. Orang itu datang ke rumah pengen melihat mainan saya, karena ayah saya termasuk orang yang punya duit gitu. Jadi kena sihir, mungkin persaingan dagang dan sebagainya,
ditujukan kepada ayah saya tapi kena saya. Sakit parah, akhirnya diganti nama. Jadi kalau orang-orang Jawa dulu, kalau sakit parah tak sembuh-sembuh, diganti nama. Dia terlalu berat namanya. Nah, gitu. Digantilah namanya jadi Muhammad Soleh. Nah, keren juga nih. Muhammad nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Soleh orang yang soleh, termasuk nama Nabi Soleh. Ternyata tak sembuh juga. Akhirnya ada di depan rumah itu Mbah Buyut, dia ngasih nama, nggak usahlah berat-berat ngasih nama, kasih nama aja Sukamto. Nah, kasih nama Sukamto, sampailah sekarang KTP Sukamto, buku nikah Sukamto, ijazah Sukamto, kakak Sukamto, semua Sukamto. Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi saya nanya sama mak, terus apa artinya Sukamto? Su itu baik ya. Kalau orang Jawa su itu baik. Kam itu karena lahir hari Kamis. To itu karena orang Jawa. Kalau orang Sunda mungkin Sukamta. Jadi itulah kisahnya. Maka saya dulu sebelum ayah ngajak transmigrasi ke Riau, itu masih banyak tetangga-tetangga memanggilnya Soleh. Soleh, Soleh. Tapi banyak juga yang sudah memanggil Sukamto. Jadi saya teringat, saya waktu kecil dipanggil Soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Soleh alaihi salam itu diutus di kaum Samud. Kaum Samud itu adalah kabilah yang masyhur. Samud itu diambil dari nama kakek mereka, yaitu Samud bin Atsir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Dan Nabi Soleh ini termasuk golongan mereka, termasuk keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Dia adalah Soleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Atsir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Kaum Samud itu berada di Hijr. Hijr itu antara Hijaz dan Tabuk. Hijaz itu kan Mekah dan Madinah. Tabuk itu arah ke Yordania. Sudah hampir-hampir perbatasan dengan Yordania. Dan Hijr itu ada di tengahnya, antara Hijaz dengan Tabuk, dengan Yordania. Sekitar 350 km dari kota Madinah. Nah, itu Hijr. Tempat itu masih ada. Peninggalan rumah-rumah kaum Samud sampai sekarang masih ada. Sebagiannya masih ada. Sebagian besarnya sudah Allah binasakan. Tapi untuk menjadi pelajaran bagi kita bersama, umat-umat setelahnya, itu masih ada beberapa bangunan rumah-rumah mereka yang masih berdiri dengan kokoh. Bahkan sekarang sudah ada umroh-umroh plus Hijr, rumah kaum Samud. Sebagian ulama tidak membolehkan kita ke tempat-tempat yang dulu diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun melarang, tetapi tidak melarang sepenuhnya. Nabi melarang kalau ke tempat-tempat seperti itu, seperti kaum Sodom, kaum Ad, kaum Samud. Itu kata Nabi, kalau ke sana engkau mesti menangis. Mengingat dulu Allah mengadab orang itu, mengadab kaum itu. Maka Nabi sampaikan kepada sahabat, kalau misalnya ke tempat-tempat seperti itu, hendaknya menangis. Kalaupun tak bisa menangis, berpura-puralah menangis. Bersedih, takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita datang ke tempat-tempat yang sudah diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikhawatirkan Allah masih murka, sehingga ketika kita ke sana Allah datangkan azab lagi. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengambil airnya, air-air di sumur kaum Samud. Ketika perang Tabuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat melewati perkampungan kaum Samud dan singgah sebentar di situ.
Ada orang yang sahabat-sahabat yang sholat, ada yang membuat adonan roti, ada yang mengambil airnya. Nabi melarang untuk mengambil airnya, tumpahkan. Bahkan air yang sudah dibuat menjadi adonan, untuk dibuat roti, itu disuruh membuang, diberikan kepada unta-unta. Tak boleh. Bahkan kalaupun sudah terminum, mesti dimuntahkan. Saking takutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan air kaum Samud, yang sewaktu-waktu Allah masih murka kepada kaum Samud, Allah bisa saja mendatangkan azab kepada orang-orang yang mengambil airnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Samud ini diutus Nabi Soleh alaihi salam. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 73 tadi, bahwa Nabi Soleh alaihi salam diutus kepada kaum Samud. Kaum Samud itu sangat mengetahui bagaimana karakternya Nabi Soleh alaihi salam. Karena lahir di situ, di antara mereka, besar di antara mereka, dan berbaur di antara mereka. Bahkan Nabi Soleh alaihi salam itu terkenal dengan kecerdasannya, kebijaksanaannya, kejujurannya, kepemimpinannya. Mereka berharap bahwa Nabi Soleh alaihi salam itu kelak menjadi pemimpin mereka, pemimpinnya kaum Samud. Karena mereka sangat mengenal bagaimana akhlak Nabi Soleh alaihi salam. Seperti orang-orang Mekah dulu, ketika Allah utus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kejujurannya, bagaimana akhlaknya. Tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah angkat menjadi nabi, menjadi rasul, mengingatkan mereka untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan menyekutukan dengan apapun. Di saat itulah pertentangan dan permusuhan mereka nampakkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Samud ini kaum yang menyembah berhala. Dari nenek moyangnya menyembah berhala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka berdakwah dengan cara yang sangat lembut. Nabi Shallallahu itu orangnya sangat lembut. Dia sampaikan kepada kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di Hijr, di kampungnya kaum Samud, itu dulu air mengalir di mana-mana, buah-buahan tumbuh di mana-mana, kurma sangat subur, tanaman sangat subur, bahkan mata air mereka banyak sekali. Kalau daerah itu ada mata air, berarti itu daerahnya sangat subur. Mata air ada di mana-mana, mengalir di mana-mana, dan mereka Allah berikan kelebihan bisa memahat bukit-bukit menjadi rumah. Jadi rumah-rumah mereka dulunya itu dibuat dari lumpur yang dibentuk menjadi rumah. Lalu mereka tinggal di dalamnya. Karena umur mereka panjang, jadi Allah berikan umur kepada kaum Samud itu sangat panjang. Tapi tak dijelaskan berapa umur mereka, apakah ratusan tahun, apakah ribuan tahun. Tetapi umur mereka panjang. Karena umur mereka panjang, rumah yang mereka buat dari lumpur tadi yang dia bentuk itu roboh sebelum mereka meninggal. Jadi mereka bisa berulang-ulang membuat rumah selama mereka hidup. Akhirnya itu tak dia buat lagi. Lalu dia cari bukit-bukit, gunung-gunung, dia pahat. Jadi gunung itu dia pahat, dia bentuk menjadi rumah. Wah, begitulah hebatnya kaum Samud ini. Allah berikan kelebihan yang luar biasa, bisa memahat bukit-bukit dan gunung-gunung menjadi rumah-rumah mereka. Dan mereka sudah mati, rumahnya masih ada. Bahkan sekarang yang Allah nampakkan, yang tidak Allah binasakan, itu menjadi bukti betapa kokohnya rumah mereka, betapa hebatnya mereka dulu. Sementara teknologi dulu tidak seperti sekarang. Kaum Samud itu sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nah, jadi lama sekali. Kalau kita hitung sampai sekarang luar biasa. Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, baru Nabi Soleh, baru bawahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum masa Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka bisa membuat rumah-rumah yang sangat kuat dan sangat kokoh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum Samud ini hidupnya makmur karena perkebunannya sangat bagus. Buah-buahan banyak, sungai mengalir di mana-mana, mata air mengalir di mana-mana, kurma tumbuh dengan lebatnya, buahnya banyak sekali. Hidup mereka makmur. Mereka didakwahi oleh Nabi Soleh alaihissalam, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengalirkan sungai ini Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan keterampilan kepada kalian bisa memahat gunung-gunung menjadi rumah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menumbuhkan buah-buahan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menumbuhkan kurma dan membuahkan kurma ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menentang dakwahnya Nabi Soleh alaihissalam. Mereka berkata kepada Nabi Soleh, apakah engkau ingin melarang kami menyembah sesembahan nenek moyang kita? Jadi sebelum diutusnya Nabi Soleh alaihissalam, mereka memang dari kakek-kakeknya itu sudah menyembah berhala. Apakah engkau ingin melarang kami menyembah sesembahan nenek moyang kita? Bahkan mereka berkata, ya Soleh, kami berharap engkau ini menjadi pemimpin kami. Mereka mengakui engkau baik, engkau cerdas, engkau bijaksana, engkau jujur. Mereka mengakui. Tapi kenapa engkau justru terkena sihir? Nah, mereka menuduh Nabi Soleh alaihissalam terkena sihir. Sama dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dulu juga difitnah tukang sihir, tukang bohong. Padahal mereka mengakui Nabi Shallallahu alaihi wasallam al-amin, tak pernah bohong. Tapi setelah berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, barulah pertentangan itu ada, permusuhan ada, barulah mereka bilang Nabi itu pembohong. Padahal seumur hidupnya mereka tahu bahwa Nabi tak pernah bohong. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita ini beribadah, sholat di masjid, baca Al-Quran, berpuasa, bersedekah, menyantuni anak yatim, tak usahlah melarang-larang orang. Orang itu akan suka kepada kita, mengagumi kita. Wah, itu Ustadz Anwar Sadat itu memang baik, ibadahnya luar biasa. Tapi begitu Ustadz Anwar ini mengingatkan orang, janganlah minum alkohol, janganlah berjudi, janganlah bermabuk-mabukan, di saat itulah permusuhan itu muncul. Maka para pendakwah itu kadang menyampaikan ayat larangan berjudi, larangan mabuk-mabukan, larangan berzina. Yang disampaikan baik, tapi orang yang tersinggung dia akan marah. Nah, di saat itu maka kalau kita berdakwah hanya ayolah sholat, sholatlah dulu. Nah, itu nggak ada permusuhan. Tapi ketika kita melarang itu, disitulah mulai permusuhan. Mulai dicari-cari siapa Ustadz Anwar tuh, berani-beraninya melarang kita berzina. Oh, rumahnya rupanya di PLI, dicari. Berapa istrinya, berapa anaknya, berapa kebunnya, dicari semua identitasnya, barulah dia musuhi. Maka kalau amar ma'ruf nahi mungkar dari dulu, dari zaman nabi-nabi dulu, semuanya mendapatkan permusuhan yang hebat karena dakwahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap kaum Samud terhadap Nabi Soleh alaihissalam
Mereka berkata Nabi Soleh terkena sihir. Yang kedua, mereka berkata bahwa engkau Soleh itu sama seperti kami, manusia biasa. Tak usahlah melarang-larang kami untuk menyembah berhala. Tak usah mengajak-ngajak kami untuk menyembah Tuhanmu. Kami tak percaya. Dan mereka meminta kepada Nabi Soleh alaihissalam, kalau engkau memang utusan Allah, kalau engkau memang benar, tunjukkan kepada kami mukjizat atau keistimewaan sesuatu yang luar biasa agar kami menyaksikan bahwa engkau betul-betul utusan Allah. Lalu Nabi Soleh alaihissalam bertanya, apa yang mesti aku tunjukkan kepada kalian? Kata kaumnya waktu itu sedang berkumpul. Nabi Soleh ada di antara mereka. Kata mereka, keluarkan dari batu besar itu seekor unta betina yang besar, yang kami bisa menyaksikan dengan mata kepala kami sendiri. Jadi mereka mensyaratkan untuk Nabi Soleh alaihissalam, kalau memang betul-betul utusan Allah, keluarkan unta. Dibuatnya lah kriterianya. Unta itu betina, unta itu besar, unta itu gemuk, unta itu bunting, keluar dari batu itu. Maka kata Nabi Soleh alaihissalam, kalau memang nanti Allah keluarkan unta seperti yang kalian syaratkan itu, apakah kalian mau beriman kepada Allah? Iya, kami semua akan beriman. Janji mereka. Lalu Nabi Soleh alaihissalam sholat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau kita menginginkan sesuatu atau dalam kesulitan atau ada permintaan yang besar, itu hendaknya kita memperbanyak sholat. Sholat ini memang senjata yang luar biasa. Makanya Allah menyuruh kita untuk bersabar dan sholat. Sholat sajalah. Sholat saja Allah akan berikan kekuatan kepada kita. Kalaupun Allah belum berikan jalan keluar, minimal Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi itu. Maka orang yang habis sholat, itu biasanya dia fresh. Walaupun dia banyak masalah, kalau dia sholat dulu, dia lebih kuat untuk menghadapi masalah itu. Nabi-nabi dulu, kalau ada masalah besar, sedang bersedih atau sedang suntuk atau sedang menghadapi kaumnya yang kurang ajar, pasti memperbanyak sholat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau malam sholat sampai kakinya bengkak. Siti Maryam sepanjang malam sholat terus sampai kakinya pecah-pecah. Jadi sholat itu menjadi kekuatan bagi kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sholat, Nabi Soleh Alaihissalam berdoa kepada Allah, mohon Allah mengabulkan apa yang kaum Samud minta. Allah kabulkan. Setelah Nabi Soleh minta kepada Allah, batu yang dia tunjuk tadi itu langsung terbelah. Keluarlah unta yang besar, yang gemuk, yang sedang bunting, yang mau melahirkan. Tetapi ketika itu sudah keluar, Nabi Soleh menuntut untuk beriman sesuai dengan janjinya. Tapi tak banyak yang beriman. Hanya sedikitlah dari mereka yang beriman. Jadi orang-orang yang ingkar itu memang dari dulu sudah ada. Yang mengingkari janjinya sendiri. Sudah dibuktikan, dilihatnya dengan matanya sendiri. Keajaiban yang luar biasa itu. Kan tak mungkin juga unta lahir dari batu. Belum ada ceritanya. Hanya unta di masa Nabi Soleh alaihissalam. Itu salah satu mukjizat Nabi Soleh alaihissalam. Tapi mereka tak banyak yang beriman. Hanya sedikit sekali. Tapi ada salah satu tokoh kaum Samud yang bernama Junda bin Amr bin Muhallah bin Labid bin Jawas. Ini salah satu pemimpin kaum Samud yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Nabi Soleh setelah menyaksikan
unta keluar dari batu. Tapi banyak yang menentang, bahkan yang menghalangi diantaranya Du'ab bin Labid dan Habab. Mereka menghalangi orang-orang supaya tidak beriman kepada Nabi Shalih alaihissalam. Karena dua orang ini pemilik berhala-berhala yang disembah oleh kaum Samud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika unta itu keluar, Nabi Shalih alaihissalam sampaikan kepada kaum Samud, jangan sekali-kali diganggu unta ini, jangan dihalang-halangi, kemanapun dia mau pergi jangan dihalang-halangi, jangankan dibunuh atau disakiti, dihalang-halangi pun tak boleh. Mereka sepakat. Kesepakatan yang selanjutnya, ada sumur yang setiap hari kaum Samud mengambil air di situ. Hari itu dibuat kesepakatan, satu hari yang mengambil air di sumur itu kaum Samud. Hari besok unta itu yang minum. Di saat giliran unta itu minum, tidak boleh satu pun mengambil air di situ. Tetapi di saat unta itu minum, ambillah susu unta itu. Dan dia sepakati. Jadi satu hari kaum Samud mengambil air di sumur itu. Besoknya dia tak mengambil air. Dan itu berjalan sudah puluhan tahun, sampai berganti generasi. Mereka memegang kesepakatan itu. Dan susunya unta Nabi Shalih alaihissalam ini diperas untuk seluruh kaum Samud itu terpenuhi. Sampai mereka kenyang, semuanya kebahagiaan. Wah, ini kan suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Unta diperas susunya untuk seluruh kaum Samud yang banyak itu, tak habis-habis, bahkan mereka semuanya kenyang. Dan itu dilakukan terus-menerus sampai berganti generasi. Kalau unta itu sedang mencari makan di padang rumput, nah itu tak boleh dihalang-halangi. Kemanapun dia mau pergi, tak boleh diganggu. Bahkan binatang-binatang ternaknya kaum Samud, untanya, dombanya, kalau untanya Nabi Shalih ini makan rumput, mereka tak berani mendekat karena mereka takut. Unta ini sangat besar, lebih besar dari unta-unta yang biasanya. Jadi kalau untanya Nabi Shalih makan rumput, mereka menghindar, cari tempat yang lain untuk memakan rumput. Setelah ganti generasi, maka kaum Samud ini merasa bosan juga. Dan setan juga membisikkan ke hati-hati mereka untuk membunuh untanya Nabi Shalih alaihissalam. Maka direncanakan pembunuhan, dan terjadilah pembunuhan untanya Nabi Shalih alaihissalam. 9 orang yang membunuh untanya Nabi Shalih alaihissalam. Di saat unta itu dibunuh, ditikam, lalu dipotong-potong. Di saat ditikam itu terdengar suara yang sangat keras. Unta ini memekik dengan suara yang sangat keras. Di saat itulah janin yang ada di perutnya itu lahir. Jadi di saat memekik keras itu, lahirlah bayi unta. Bayi unta ini begitu lahir, melihat ibunya dipotong-potong, dia berlari ke atas bukit. Dia berlari di atas bukit, lalu dia memekik 3 kali. Dan pekikan itu terdengar oleh seluruh kaum Samud. Nabi Shalih alaihissalam mendatangi kaum Samud. Kenapa kalian membunuh unta itu? Jadi mereka menjawab, itu hanya pemuda-pemuda yang nakal saja. Kami tak membunuhnya, itu hanya pemuda 9 orang pemuda yang nakal saja yang membunuhnya. Karena mereka takut kena azab Allah Subhanahu wa taala karena telah membunuh untanya Nabi Shalih alaihissalam. Jadi kata Nabi Shalih, kalau begitu kejarlah bayi unta tadi ke atas bukit. Jadi mereka mengejar bayi unta itu supaya ditangkap dan dihadapkan kepada Nabi Shalih alaihissalam. Tapi ketika bukit itu dipanjat oleh mereka, bukit itu
meninggi, semakin tinggi, sehingga mereka tak bisa meraih anak unta itu. Dan anak unta itu memekik 3 kali. Dia berkata, "Ya Rob, mana ibuku? Ya Rob, mana ibuku?" Setelah itu dia masuk ke dalam batu dan menghilang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka merencanakan juga untuk membunuh Nabi Soleh alaihi salam. Jadi jangan hanya untanya yang dibunuh, tapi juga Soleh, biar dia tidak mengganggu kita, biar dia tidak selalu mengingatkan kita, melarang-larang kita untuk menyembah berhala-berhala sesembahan nenek moyang kita. Jadi sore itu direncanakan membunuh Nabi Soleh alaihissalam, tapi Allah mempunyai rencana yang lain. Allah turunkan batu-batu yang di bukit itu sehingga menimpa orang-orang yang ingin membunuh Nabi Soleh alaihissalam. Mereka semuanya mati. Dan Nabi Soleh alaihissalam katakan kepada kaum Samud, "Tunggulah azab Allah 3 hari setelah kalian membunuh unta." Mereka menunggu. Mereka saking durhakanya kepada Nabi Soleh, mereka tunggu. Mereka tak percaya sebetulnya dengan azab yang diancamkan oleh Nabi Soleh alaihissalam. Jadi peristiwa pembunuhan unta itu hari Rabu, hari Kamisnya, besok paginya, wajah mereka sudah pucat pasi, pucat sepucat-pucatnya, sambil menunggu. Akhirnya mereka takut juga. Jadi kaum Nabi Soleh ini aneh. Dia sudah tahu diancam oleh Nabi Soleh dalam 3 hari azab Allah akan turun, tapi mereka tak bertobat. Bahkan seluruh kaum Samud itu wajahnya sudah menguning, pucat pasi karena takut, tapi tak bertobat. Jadi berbeda dengan kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Kaum Nabi Yunus itu diancam oleh Nabi Yunus alaihissalam, "Tunggulah 3 hari, azab Allah akan datang." Tapi Nabi Yunus alaihissalam tidak menunggu 3 hari di kampung itu. Dia menunggu 2 hari di kampung itu, lalu dia pergi tinggalkan kampung Nainawa. Dia naik kapal. Di hari yang ketiga, saking mereka ketakutannya, seluruh kaum Nainawa, kaumnya Nabi Yunus alaihissalam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun yang kafir. 100.000 orang, tak satu pun yang kafir. Jadi mereka takut dengan ancamannya Nabi Yunus alaihissalam. Tapi Nabi Yunus tak tahu karena sudah meninggalkan kampungnya. Nabi Yunus meninggalkan kampungnya, belum Allah izinkan. Maka Allah uji, ditelan oleh ikan paus. Lalu Allah sampaikan lagi ke kampungnya Nainawa, yang 100.000 orang itu yang dulu dia tinggalkan dalam kondisi kafir, saat pertemuan itu seluruhnya sudah beriman kepada Allah. Kaumnya Nabi Soleh ini lain. Dia menunggu azab itu dalam kondisi yang takut, tapi mereka tak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari kedua, hari Jumatnya, wajah mereka sudah memerah sambil menunggu azab Allah. Dia bilang 1 hari sudah berlalu. Setelah pagi di hari yang ketiga, hari Sabtu, dia bilang 2 hari sudah berlalu. Mereka menunggu di rumah-rumah mereka akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari Sabtunya, Kamis, Jumat, Sabtu, itu wajah mereka sudah menghitam seluruhnya. Lalu di hari Ahad, di saat terbit matahari, azab Allah datang. Mereka mendengar suara gemuruh yang luar biasa. Suara itu keras sekali. Ada ulama yang berpendapat suara itu suaranya malaikat Jibril alaihi salam yang memekik. Suara itu gemuruh luar biasa, kuat sampai mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Jadi dengan suara, maka kata Allah, "Walillahi junudus samawati wal ard." Sesungguhnya
yang ada di langit dan di bumi ini adalah semuanya tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka angin itu tentara Allah, bumi tentara Allah, langit tentara Allah, petir tentara Allah. Maka bagi orang-orang kafir, kapan saja mereka bisa membinasakan orang-orang kafir. Bagi orang-orang soleh, tentara Allah itu bisa menenteramkan hati. Angin bisa Allah buat sepoi-sepoi, hujan bisa Allah buat rintik-rintik, sehingga membuat hati yang damai seperti malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan Allah buat malam itu malam yang setenang-tenangnya. Angin tak boleh berhembus kencang, dia hanya sepoi-sepoi saja. Hujan tak boleh lebat, petir tak boleh muncul, air laut tak boleh banjir, harus mengalir dengan tenang. Maka seluruhnya membuat hati orang-orang yang beriman menjadi tenang. Maka suara gemuruh yang luar biasa tadi, habis tak? 3 menit. Suara gemuruh yang luar biasa tadi mematikan seluruh kaum Samud yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu yang selamat. Yang selamat itu Abu Regol. Abu Regol ini kenapa dia selamat? Dia tidak dihijar. Saat itu dia ada di tanah haram, di Mekah Al-Mukarramah. Jadi Allah bukan tidak murka dengan Abu Regol karena dia berada di Mekah. Mekah itu tanah yang Allah berkahi, Allah tak mengadabnya. Tapi setelah keluar dari Mekah, Abu Regol itu langsung mati kena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat melewati makamnya Abu Regol itu, Nabi bertanya, apakah kalian tahu ini kubur siapa? Kami tak tahu ya Rasulullah, ini kuburnya Abu Regol. Dia dikubur dengan tongkat. Dia Abu Regol itu kalau berjalan pakai tongkat, tapi tongkatnya itu dibuat dari emas. Jadi dia dikuburkan di situ. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat menggali, ingin membuktikan bahwa yang diceritakan kepada sahabat itu betul. Lalu digali dan ditemukan tongkat emas, diambil oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Soleh alaihissalam beserta kaumnya yang beriman, pengikut beliau, pindahlah ke tanah haram. Berarti pindah ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi Mekah itu sebelum masa Nabi Ibrahim alaihissalam memang sudah Allah berkahi, Allah muliakan. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam, Mekah memang sudah Allah muliakan, Allah berkahi menjadi tanah haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keimanan kita, menambah kekuatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.